Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Bapak Ibu jamaah Majelis Taklim keluarga Arja Kusuma yang semoga dirahmati Allah, dan para jamaah yang ikut bergabung pada kesempatan di pagi hari ini. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, kekuatan fisik kita, dan juga diberikan kekuatan insya Allah, kekuatan iman dan takwa kita. Semoga dengan petunjuknya kita bisa tetap istiqomah di atas iman dan takwa. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Saudaraku seiman, cintailah Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan memberikan kepada kita nikmat di dalam surganya. Cintai Allah dan Rasul, kita bisa meraih surga. Sebaliknya, tidak mencintai Allah dan Rasul, Anda tidak bisa meraih surga. Bagaimana kita bisa membuktikan bahwa diri kita adalah orang yang mencintai Allah dan Rasulnya? Tentu harus dengan bukti yang tepat, bukti yang benar, sesuai dengan kriteria yang Allah berikan. Dan wajib di antara kita harus mencintai Allah dan Rasulnya. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Sedangkan kita diciptakan oleh Allah. Segala nikmat telah Allah berikan. Karunia melimpah ruah Allah telah karuniakan kepada kita. Yang tak terhingga. Tidakkah kita mencintainya? Yang telah memberikan segala-galanya kepada kita. Bagaimana mungkin kita tidak mencintai Allah? Sedangkan Allah yang kelak akan mengambil nyawa kita dari tubuh kita. Allah yang akan membangkitkan kita pula. Allah yang akan memintai pertanggungjawaban. Allah yang akan memutuskan perkaranya. Tidakkah kita mencintai Allah? Bagaimana tidak kita mencintai Allah? Allah sudah begitu maha pemurahnya kepada kita. Maha lembutnya kepada kita. Maha pengampunnya kepada kita. Atas apapun yang kita perbuat, kesalahan dan dosa. Sepanjang kita mau kembali kepada Allah, Allah bukakan pintu maafnya. Bagaimana mungkin kita tidak mencintainya? Hanyalah orang-orang yang mohon maaf, tidak berakal sehat, yang tidak mampu mencintai Allah, karena tertutup dengan hawa nafsu. Allah zat dari segala-galanya yang berhak kita cintai. Karena segala yang kita rasakan kenikmatan itu dari Allah. Demikian pula ketika kita mencintai Rasul, bagaimana kita tidak mencintai Rasul? Rasul yang telah mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya terang benderang. Rasul mengeluarkan kita daripada kedzaliman menuju kepada keimanan. Rasul yang membimbing kita dari ketidaktahuan, kebodohan menjadi ilmu. Orang-orang yang berpengetahuan. Yakni terkaitan tentang ad-din, tentang agama. Tanpa diutus Rasul kepada kita, lalu siapa yang membimbing kita? Tidakkah kita mencintai Rasulnya? Yang telah memberikan kepada kita teladan terbaik, memberikan contoh-contoh dalam urusan ibadah, urusan ketaatan, sampai urusan segala muamalah sepanjang hidup kita. Tidakkah kita mencintainya? Saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, orang yang paling mencintai Allah dan Rasulnya adalah orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang-orang yang imannya benar-benar iman kepada Allah dan Rasul. Mereka dijamin oleh Allah surga. Maka kita diperintah untuk bersegera. Mari saudara sekalian,
Insya Allah pertemuan ini kita akan uraikan menjadi 2 sesi. Di sesi pertama ini saya akan menunjukkan dalil-dalil dalam Al-Quran, dalil-dalil dalam Al-Hadis. Kenapa kita harus mencintai Allah dan Rasul-Nya? Apa alasannya? Nanti untuk pertemuan berikutnya, apa buktinya kita mencintai Allah dan Rasul? Sehingga kita bisa mendapatkan jaminan surga. Insya Allah. Saya buka sebagai muqaddimah. Silakan kita buka surat Ali Imran ayat ke-133. Salawat serta salam semoga terlimpahkan, tercurahkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah kepada seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga yaumil akhir. Kita perhatikan di surat 3 Ali Imran 133. Allah perintah kepada kita untuk sari', bersegera untuk meraih ampunan dan surga. Wasari'u, dan bersegeralah ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan ampunan dari Rabbmu. Wa jannatin, dan untuk meraih surganya. Arduhas samawati wal ard, yang surganya Allah itu luasnya bagaikan luas langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang hanya Allah sediakan untuk orang takwa. Surganya Allah sediakan untuk orang takwa. Lalu, bagaimana orang takwa itu? Siapa sesungguhnya orang takwa itu? Orang takwa adalah orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Iman dengan iman yang benar sebagai bukti cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Kita lihat ayat yang lain. 57, surat 57, ayat yang ke-21. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Kalau tadi di Ali Imran 133 diberitakan wasari'u, dengan bersegera, di ayat ini Allah lebih tegas, sabiqu, berlomba-lomba. Sabiqu, bersegera. Kalau tadi, sekarang berlomba-lomba. Betul-betul bersemangat kita untuk mencintai Allah dan Rasul, agar bisa meraih surganya Allah dan Rasul, surganya Allah yang akan dipertemukan dengan Rasulnya. Berlomba-lomba. Sabiqu, berlomba-lomba ila maghfiratin min rabbikum, untuk meraih ampunan dari Rabbmu, wa jannatin, dan untuk meraih surganya. Arduhas samawati wal ard, yang luasnya surga itu adalah seperti luasnya langit dan bumi. Ka'ardis sama'i wal ard, luasnya bagaikan seakan-akan seperti luasnya langit dan bumi. Betapa luasnya surga. U'iddat lilladzina amanu billahi wa rusulihi. Allah hanya sediakan untuk Allah, untuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah. Yu'tihi man yasha. Allah akan memberikan karunia itu kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim. Allah itu maha pemberi karunia yang sangat besar. Sekarang coba kita akan tunjukkan ayat ini. Siapakah sebenarnya orang yang iman yang sebenar-benarnya itu? Yakni orang yang sebenar-benarnya iman adalah orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari cintanya kepada yang lain-lain. Itulah makna iman yang sebenarnya. Itulah hakikat orang yang iman yang sebenar-benarnya. Dia telah mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari yang lainnya. Jika cinta kita kepada Allah, kepada Rasul-Nya, kalah dengan cinta kita kepada makhluk, berarti belum sempurna iman Anda. Kita lihat hadis nomor 34 di Sahih Muslim. Hadis nomor 34 Sahih Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Anas radhiyallahu anhu, dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, sabdanya, ada 3 perkara bila terdapat dalam diri seseorang, maka dia akan merasakan bagaimana manisnya iman.
mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi daripada yang lain-lain, mencintai orang lain karena Allah semata-mata, benci menjadi kafir kembali setelah Allah melepaskannya dari kekafiran itu, sebagaimana bencinya akan dilemparkan ke neraka. Anas bin Malik menuturkan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata Anas, semoga Allah meridhoinya, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Qala, beliau bersabda, Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman. Ada 3 perkara yang ada pada diri manusia. Apabila perkara itu ada pada dirinya, maka orang itu akan merasakan betapa nikmatnya iman, lezatnya iman, manisnya iman. Apa yang pertama? Man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Orang yang paling lezat imannya, orang yang paling manis imannya, orang yang paling benar imannya adalah orang-orang yang mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segala cintanya kepada makhluk. Itu dia. Orang yang benar-benar iman. Yang tadi Allah perintahkan kita bersegera untuk meraih ampunan dan surga. Karena Allah hanya berikan untuk orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Siapa dia? Orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segala-galanya. Wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufr. Dan orang-orang yang betul-betul mencintai karena Allah, cinta semata-mata kepada makhluk, cintanya karena Allah, tidak mengalahkan cintanya kepada Allah, wa ayyauda fil kufr. Dan orang yang merasakan nikmat paling sempurna yang imannya adalah lezat, kalau dia benci kepada kekafiran. Wajib kita benci kepada kekafiran. Karena kekafiran itu penentangan kepada Allah. Tidak boleh seorang beriman mencintai kekafiran. Harus benci kepada kekafiran. Ba'da an anqadallahu minhu. Sebagaimana Allah telah melepaskannya dari kekafiran itu. Dengan petunjuknya. Maka kama yakrahu ayyuqdzafa finnar, sebagaimana bencinya seseorang jika dilemparkan ke neraka. Maka jangan pernah kembali kepada kafir, jangan pernah murtad secara agama atau secara syariat, keluar dari aturan agama, nggak sempurna iman kita. Adapun di dalam mencontoh amal perbuatan kita, ibadah kita, akhlak kita, contoh kita yang wajib kita cintai dari seluruh makhluk di jagat raya ini, nggak boleh melebihi cinta kita kepada Rasul. Jika cinta kita kepada Rasul dikalahkan oleh cinta kita kepada makhluk yang lain, belum sempurna iman Anda. Ukhti, baca hadis berikutnya yang nomor 35. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, belum sempurna iman seseorang kamu sebelum ia mencintaiku melebihi daripada cintanya kepada anaknya, kepada bapaknya, dan kepada manusia semuanya. Ini dia kunci kita cinta. Jangan sampai cinta kita kepada Allah dan Rasul dikalahkan dengan cintanya kepada makhluk. Rasulullah SAW bersabda juga dari Anas bin Malik, semoga Allah meridhoinya. La yu'minul ahadukum. Belum sempurna iman seorang di antara kamu. Maknanya apa? Belum bisa masuk surga. Karena imannya nggak sempurna. Hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wa nasi ajma'in. Sebelum dia mencintai Rasul, mengalahkan cintanya kepada anak-anaknya, cintanya kepada orang tuanya, cintanya kepada seluruh manusia di muka bumi ini. Jadi, bukti seorang hamba yang betul-betul beriman dan iman kepada Allah dan Rasul, dia akan mengikuti teladan Rasul, bahkan tidak pernah mengikuti yang lain, kecuali Rasul. Kecuali yang lain menyampaikan pula sumbernya dari Rasul. Mencintai Rasul,
melebihi dari segala cintanya kepada makhluk. Berarti wajib mengikuti sunnah Rasulnya dengan sempurna. Itulah bukti cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Kalau itu kita buktikan, surga Allah akan berikan. Jika tidak dijalankan, boro-boro kita meraih surga. Apa yang ada? Boleh jadi yang ada adalah kita akan dimurkai oleh Allah. Kita akan dilaknat oleh Allah. Kita akan dibenci oleh Allah. Lalu bagaimana jika kita dibenci, dimurkai, dilaknat, akan meraih surga? Tidak, tentu neraka sebaliknya. Untuk itu, saudaraku seiman yang semoga dirahmati Allah, hari ini saya akan menunjukkan dalil-dalil di dalam Al-Quran maupun dalam hadis bahwa kita wajib mencintai Allah dan Rasulnya. Wajib mutlak. Yang tidak boleh cinta kepada Allah dan Rasul dikalahkan dengan cinta kita kepada selain Allah dan Rasul. Baik itu terhadap keluarga, baik itu terhadap dunia bisnis yang kita lakukan, atau terhadap pangkat kedudukan, apapun yang kita miliki. Tidak boleh cinta kita melebihi itu semuanya. Tapi bolehkah saya mencintai dunia kita? Silakan. Bolehkah saya mencintai keluarga kita? Silakan. Bolehkah saya mencintai rumah tinggal yang saya bangun, bisnis yang saya bangun, bisnis-bisnis yang menguntungkan? Silakan. Tapi jangan sampai semua cinta itu mengalahkan cintamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Bagaimana jika dikalahkan? Tunggulah. Allah mendatangkan keputusan, kata Allah. Surat 9, surat At-Taubah, ayat yang ke-24. Surat 9, surat At-Taubah, ayat ke-24. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Qul, katakanlah, in kana aba'ukum, jika bapak-bapakmu, wa abna'ukum, jika anak-anakmu, wa ihwanukum, jika saudara-saudaramu, wa azwajukum, jika pasangan-pasanganmu, wa ashiratukum, jika karib kerabatmu, wa tijaratun tahsyawna kasadaha, dan jika perniagaan-perniagaan, harta kekayaan yang telah kamu usahakan, yang telah kamu raih, wa masakina tardawnaha, dan juga rumah-rumah tinggal yang kamu miliki, ahabba ilaikum, itu semua lebih kamu cintai dari, dan lebih kamu cintai minallahi wa rasuli, dari cintamu kepada Allah dan Rasulnya, wa jihadin fi sabili, dari cintamu untuk berjihad di jalan Allah. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri, maka sungguh tunggulah Allah akan mendatangkan keputusannya. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, Allah tidak suka orang yang fasik. Tegas ayat ini bahwasanya kita boleh mencintai keluarga, bapak kita, anak kita, saudara kita, pasangan kita, silakan. Harta kekayaan kita, perusahaan, perniagaan yang kita sukses, yang takut akan rugi, lalu kita sangat cintai, silakan. Rumah-rumah tinggal yang kita miliki, yang kita bangun dengan mewah, kita cintai, silakan. Tapi semuanya itu tidak boleh mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasul. Artinya apa? Tetap Allah dan Rasul itu nomor satu. Andai cinta kita kepada makhluk dinomorsatukan, mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasul, ada ancaman di situ. Fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amri. Maka tunggulah sampai Allah nanti akan mendatangkan keputusannya kepadamu. Allah datangkan ketetapannya kepadamu. Orang yang mencintai Allah dan Rasulnya, lalu dikalahkan dengan cintanya kepada makhluknya, berarti dia tidak bersyukur. Padahal Allah yang telah memberikan nikmat, Allah yang telah memberikan karunia. Semua yang kita rasakan nikmat itu bukan dari kita, semuanya dari Allah. Apabila kita ditimpa suatu musibah, Allah pula yang mengangkat musibah itu. Allah yang menolong kita. Gak ada yang mampu menolong kecuali Allah.
Lalu tidakkah kita ingin mencintai Allah? Surat An-Nahl, kita buka kembali surat 16, dari ayat 52 dan ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walahu ma fis samawati wal ard." Dan miliknya, milik Allah, semua yang meliputi segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi. Itu milik Allah. Maka cintailah Allah. Walahu dinu wasiba. Hanya milik Allah dan kepada Allah tata cara kita ibadah dan taat selama-lamanya. Yang kita dapatkan itu cuma titipan. Segala nikmat itu dari Allah, bukan milik kita, cuma dititipi Allah. Kewajibannya adalah ketaatan ibadah kepada Allah selama-lamanya. Itulah bukti cinta. Afa ghairallahi tattaqun? Maka apakah kamu takut kepada selain Allah? Kamu takut dengan hartanya yang habis, kamu takut akan musibah yang buruk, kamu takut nanti di dunia nggak dapat harta, kamu lebih takut sehingga apa? Sampai meninggalkan aturan Allah. Berarti dia lebih takut daripada takutnya kepada Allah. Seharusnya takut itu harus takut kepada Allah. Maka Allah katakan, wa ma bikum min ni'matin, di ayat berikutnya, ayat 53. Dan segala nikmat yang ada padamu, apapun yang kamu rasakan, dari mulai fisik kita, seluruh tubuh kita, dari penglihatan, pendengaran, dari pembicaraan, lisan, lidah, bibir, tangan, semua seluruh anggota tubuh kita. Itu dari Allah. Harta kekayaan yang kita raih, itu dari Allah. Rumah tinggal yang kita huni, yang kita bangun dengan megah, itu dari Allah. Kedudukan pangkat jabatan yang bisa kita miliki, itu dari Allah. Fama bikum min nikmatin faminallah. Apapun kenikmatan yang kamu rasakan itu dari Allah. Summa idza massakumud durru fa ilaihi taj'arun. Kemudian ketika kamu ditimpa kesulitan, kesusahan, kesengsaraan, maka kepada Allah kamu minta pertolongan. Pasti kita bergantung kepada Allah. Maka jangan sombong ketika kita dikasih nikmat. Jangan terlalu bersedih ketika kita diberikan ujian. Tetap cintailah Allah, karena ini adalah dari Allah. Apalagi jika kita melihat nikmat, apalagi kita menghitung nikmat, nggak mampu. Maka cintailah Allah, karena Allah yang telah memberikan segala nikmat pada kita. Jangan Anda mengingkari nikmat-nikmat Allah, karena semua nikmat datangnya dari Allah. Maka karena Allah yang telah memberi nikmat, cintailah Allah. Ibrahim surat 14 ayat 34. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Dan dia, yakni Allah, telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Segala apa yang kamu inginkan, yang kamu minta, Allah beri. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu hendak menghitung-hitung nikmat Allah, la tuhsuha, tidak akan kamu mampu menghitungnya. Nggak bakal mampu, karena betapa banyak nikmat Allah yang tak terhingga. La tuhsuha, nggak bisa kamu menghitungnya. Innal insana la zalumun kafar. Tapi sungguh kebanyakan manusia benar-benar zalum. Ingkar pada Allah, zalim. Benar-benar mendolimi diri sendiri. Mengingkari nikmat-nikmat Allah. Padahal manusia telah diberi segala-galanya oleh Allah. Maka bagaimana jika ada orang tidak mencintai Allah? Sudah dikasih nikmat, sudah dikasih segalanya, tapi nggak mau mencintai Allah, bahkan mengingkari nikmat. Kata Allah, ya sudah, biarkan mereka. Biarkan mereka mengingkari nikmat Allah. Biar bersenang-senang, silakan. Nanti tahu sendiri akibatnya, kata Allah begitu. Sampai ada ancaman. Siapa mereka? Yang sudah diberikan segala-galanya oleh Allah,
diberikan kenikmatan tak terhingga oleh Allah, lalu tidak mencintai Allah, mengingkari bahkan nikmat Allah, dibiarkan oleh Allah. Silahkan senang-senang, kata Allah. Coba kita mundur kembali, kita kembali ke surat An-Nahl tadi. Lihat ayat 55. Surat 16 ayat 55. Bagaimana kalau orang-orang tidak mau bersyukur dan tidak mau mencintai Allah, bahkan mengingkarinya? Silahkan, kata Allah. Dibebaskan. Liyakfuru bima ataituhum fatamatta'u. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Biarkan. Jadi ibu, bapak, jika kita lihat ada orang-orang tidak mencintai Allah, setelah diberi nikmat ngawur, malah makin seenaknya, biarin. Allah aja biarkan mereka kok. Kecuali itu orang-orang dekat kita. Mari kita nasihati, mari kita sampaikan. Tapi orang-orang yang nggak kita kenal, ya sudah urusannya mereka. Kalau toh kita punya rasa sayang, doakan supaya dapat hidayah. Tapi nggak perlu ngiri, nggak perlu dicela, nggak perlu dihina. Biarkan. Allah mengatakan, liyakfuru bima atainahum fatamatta'u, kata Allah. Biarlah mereka mengingkari nikmat yang telah kami berikan kepada mereka. Biarkanlah, biarkanlah. Fatamatta'u, bersenang-senanglah kamu seenaknya di dunia. Silakan. Gak usah mencintai Allah lagi. Cintai dunia dan seisinya. Fasawfa ta'lamun. Kelak nanti di yaumil akhir, mereka akan mengetahui akibatnya. Mereka akan mengetahui akibatnya. Silakan. Kamu cintai selain daripada Allah. Sampai demikian. Berbeda dengan orang-orang beriman. Kalau orang beriman itu betul-betul mencintai Allah, betul-betul. Tapi orang yang tidak beriman, dia mencintai kepada selain Allah. Apakah kita mau mengikuti jejak orang yang tidak beriman? Orang beriman mutlak wajib mencintai Allah, melebihi segala-galanya. Gak sempurna iman kita kalau belum mencintai Allah dan Rasul melebihi segala-galanya. Tapi kalau orang-orang yang tidak beriman seperti itu, silahkan, itu pilihan mereka. Lihat Al-Baqarah surat 2 ayat 165. Surat 2 surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan. Yuhibbunahum kahubbillah. Mereka mencintainya seperti mencintai Allah. Orang-orang yang ingkar mencintai makhluk. Tuhan-Tuhan selain Allah, harta kekayaan dunia yang lebih dicintai, itu semuanya makhluk. Mereka mencintai makhluk seperti mencintai Allah. Itulah orang-orang yang tidak benar imannya. Bagaimana seharusnya orang beriman? Perhatikan tengah-tengah ayatnya. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman, itu betul-betul cintanya kepada Allah sangat besar. Mengalahkan segala cinta kepada makhluk. Itulah orang yang beriman yang sejati. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang-orang yang beriman betul-betul sangat besar cintanya kepada Allah, mengalahkan dari cintanya kepada seluruh makhluk. Maka nanti orang-orang yang tidak mencintai Allah dengan sebenarnya di dunia, hanya sekedar cinta dengan dunia yang dimilikinya, cinta kekayaan, pangkat jabatan yang diraihnya. Apa kata Allah di ujung ayatnya? Walau yaralladzina zalamu idh yarawnan azab. Pada hari nanti orang-orang yang zalim itu melihat bagaimana azab pada hari kiamat yang begitu mengerikan. Saat itulah mereka yang zalim, yang tidak mencintai Allah sebenarnya di dunia, baru menyadari annal quwwata lillahi jami'a. Kekuatan itu semua milik Allah. Di dunia merasa dirinya lebih kuat. Sehingga cintanya kepada Allah dikalahkan dengan cinta kepada hawa nafsu. Kepada harta, kekayaan, keluarga. Sampai-sampai Allah dinomor duakan. Yang harusnya Allah selalu dinomor satukan. Innal quwwata lillahi jami'a. Sesungguhnya kekuatan semua milik Allah.
wa annallaha syadidul azab. Sungguh Allah itu sangat berat siksanya, sangat dahsyat siksanya. Pasti mereka yang di dunia tidak mencintai Allah dan Rasul menyesal. Misalnya mereka menyesal. Kenapa dulu saya tidak cintai Allah dan Rasul? Kenapa saya tidak mencintai Allah dan Rasul? Seperti itulah penyesalan-penyesalan. Kebanyakan manusia ketika dibangkitkan di yaumil akhir. Kemudian apa? Tidak mendapatkan rahmat Allah. Karena di dunia tidak mencintai Allah. Penyesalannya hanyalah satu. Kenapa saya tidak mencintai Allah dan Rasul? Kenapa saya tidak mengikuti aturan Allah dan Rasul? Hanya itu kalimat yang terjadi penyesalan. Sebagai contoh, di surat 33, surat Al-Ahzab, kita bisa lihat, surat 33, surat Al-Ahzab, dari ayat 66, di situ diceritakan oleh Allah, orang-orang yang di dunia mencintai makhluk lebih dari mencintai Allah. Mencintai orang-orang yang mereka cintai, bahkan dipanuti, diikuti. Bukannya mengikuti Allah dan Rasul, tapi mengikuti kata orang. Mengikuti orang-orang yang dicintai, para pembesarnya, mengikuti para pemimpinnya. Meskipun salah, tapi diikuti dan dicintai. Lebih dari cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi nanti di yaumil akhir? Mereka yang seperti itu menyesal. Apa kata-kata penyesalan yang ada dari mereka? Coba lihat ayat ke-66. Yauma tuqallabu wujuhuhum finnar. Pada hari nanti kamu melihat wajah mereka dibolak-balik dalam neraka. Mereka cuma berkata, yaqulun, satu kalimat ucapannya, ya laitana, aduhai, wahai sekiranya, ata'nallah wa ata'nar rasul. Di dunia aku hanya mentaati Allah dan mentaati Rasul. Di dunia disuruh mentaati Allah, mentaati Rasul, membangkang. Mencintai Allah, mencintai Rasul, membangkang. Dia lebih cinta kepada makhluk, dia lebih cinta kepada dunia, dia lebih cinta kepada pembesarnya, kepada pemimpinnya, yang bisa membawanya kepada kenikmatan dunia. Coba ayat ke-67-nya dia katakan, waqalu, dan mereka berkata, Rabbana, wahai Rabb kami, inna, sesungguhnya kami, ata'na sadatana wa kubara'ana, telah mentaati para pemimpin kami telah mentaati para pembesar kami. Fa'adalluna sabila, pemimpin kami, pembesar kami, mereka yang telah menyesatkan kami dari jalan lurus. Akibat kami cinta dengan mereka, melebihi cintanya kepadamu, ya Allah, mereka yang telah menyesatkan kami. Maaf, kita lihat betapa banyak manusia yang terlalu cinta dengan dunia, mengagung-agungkan para pembesar, mengagung-agungkan para pemimpin, meskipun mereka di atas kesalahan, diikuti. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Boleh kita ikut pemimpin, boleh, asal jelas pemimpin yang taat. Boleh kita ikuti pembesar, boleh, atas jelas pembesar yang taat. Tapi kalau hanya Anda ikuti dia, Anda puji dia, Anda taati dia, semata-mata untuk meraih dunia, lalu kecintaan pada Allah ditinggalkan, demi Allah, ayat ini menjadi bukti. Kelak nanti banyak orang yang menyesal di akhirat. Karena mencintai makhluk lebih dari mencintai Allah dan Rasulnya. Maka bagi kita umat Islam tidak ada pilihan mencintai Allah dan Rasul. Wajib kita cintai Allah dan Rasulnya dari segala-galanya. Kenapa? Orang yang dicintai dari para pemimpin, pembesar, yang menyesatkan rakyat, yang mengajak kepada kedoliman, diikuti oleh rakyatnya. Nanti di akhirat pada saling bertegang. Maka saling berlepas diri. Mereka nggak akan saling membantu, hubungan sesama mereka putus. Maka terjadilah dialog antara pengikut dan yang diikuti yang saling menyesatkan, saling berargumen, tapi nggak ada gunanya. Diabadikan oleh Allah. Kita coba kembali ke surat Al-Baqarah tadi. Surat 2, kita ke ayat 166 dan 167.
Mereka yang di dunia mencintai lebih dari mencintai Allah, kepada siapapun yang lebih dicintai, yang seharusnya Allah lebih dicintai, Rasul lebih dicintai, tapi mengikuti ajakan mereka, yang mereka tidak sesuai dengan aturan Allah dan Rasul, nanti di yaumil akhir berlepas diri. Di ayat 166 Allah katakan, tabarra'alladzina tubi'u minalladzina taba'u. Ingatlah nanti ketika orang-orang yang diikuti berlepas tangan dari orang-orang yang mengikuti. Kapan? Wara'abul azab. Ketika mereka telah melihat azab, yaitu azab neraka. Wataqatta'at bihimul asbab. Dan telah putus hubungan antara mereka. Nggak ada lagi tolong menolong, nggak bisa lagi diikuti. Mereka tinggal menyesal. Maka orang yang diikuti berkata, orang yang mengikuti kesesatan berkata kepada yang menyesatkan. Di ayat 167-nya, wa qala alladzina taba'u, orang-orang yang hanya mengikuti saja berkata, law anna lana karratan fanatabarra'a minhum, aduhai sekiranya kami mendapat kesempatan untuk kembali ke dunia, kami tidak akan mengikuti mereka. Kami hanya akan mencintai Allah. Kami nggak akan lagi mengikuti mereka. Kama tabarra'u minna. Kami berlepas diri dari mereka. Sebagai mereka sekarang berlepas diri dari kami. Inilah. Maka Allah katakan di ujung ayatnya. Kadzalika yurihimullahu a'malahum hasaratin alaihim. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka perbuatan mereka di dunia yang menjadi penyesalan. Karena mereka tidak mencintai Allah dan Rasul-Nya. Justru mereka akhirnya menyesal. Wa ma hum bikharijina minan nar. Dan mereka tidak akan dikeluarkan dari api neraka. Kecuali setelah Allah hapuskan kesalahan dan dosa-dosanya. Saudara kalian, ayat-ayat yang kita uraikan sangat jelas. Bahwasanya cinta kita kepada Allah dan Rasul itu mutlak wajib kita tanamkan. Ketaatan kita kepada Allah dan Rasul itu mutlak wajib kita tanamkan. Maka siapa yang ingin meraih surganya Allah, sebagaimana Allah orang yang dicintai Allah, yang benar-benar beriman adalah wajib mengikuti Rasulullah. Ketaatannya kepada Allah dan Rasul digandeng menjadi satu, yang tidak boleh terpisahkan. Siapa yang ingin dicintai Allah? Mari ikuti Rasul. Siapa yang mencintai Rasul? Ikuti Rasul. Jangan pernah membangkang. Jangan pernah membantah. Ayat-ayat menyatakan demikian. Hadis-hadis menyatakan demikian. Bagi orang yang benar-benar bersungguh-sungguh. Lalu gak usah kita peduli dengan ada orang yang kemudian murtad dari Islam. Ada orang yang keluar daripada ajaran Islam. Itu tidak akan merugikan kita sedikit pun. Selama dia tidak memerangi, memusuhi kita, biarkan. Doakan supaya dapat petunjuk. Apabila dia kemudian betul-betul menginginkan itu, silakan, itu pilihan. Apakah orang-orang yang mengingkari Allah ada kerugian bagi Allah? Apakah orang-orang yang murtad dari keluar dari Islam, dari mencintai Allah, lalu mencintai Tuhan selain Allah, merugikan kita dan merugikan Allah? Tidak. Biarin. Orang beriman tetap wajib mencintai Allah. Terserah itu pilihan mereka. Kalau itu famili kita, kita bisa dakwahi, kita bisa ajak. Kalau tidak, nggak masalah. Yang penting tiap kita orang beriman, cintailah Allah dan Rasul melebihi dari segala makhluk yang ada di jagat raya ini. Lihat surat Al-Ma'idah, surat 5, ayat 54. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, may yartadda minkum an dinihi fasawfa ya'tillah biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu. Hai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, yakni keluar dari ajaran Islam atau keluar dari selain agama Islam kepada agama selain Islam, maka apa kata Allah? Kelak
Allah akan mendatangkan satu kaum yang baru, yuhibbuhum, yang mereka akan mencintai, dicintai oleh Allah, wa yuhibbunahu, yang mereka pun akan mencintai Allah. Nggak usah khawatir. Yang penting marilah kita senantiasa cintai Allah dan Rasul. Adzillatin 'alal mu'minin. Orang-orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasul, sangat-sangat sayang dan berlaku adil kepada orang beriman. Aizzatin 'alal kafir, dan berlaku tegas terhadap orang kafir. Mari kita berkasih sayang dengan sama muslim, berlemah lembut dengan sesama muslim, tegas terhadap orang kafir, jangan ikuti aturan mereka. Itu urusan mereka. Akidah kita harus kokoh, cintai Allah dan Rasul. Jangan dikalahkan cintanya kepada makhluk. Orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul, yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna laumata laim. Mereka yang betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya akan berjuang, berjihad di jalan Allah sebenar-benarnya. Wala yakhafun, dan tidak pernah akan takut laumata laim, orang yang mencela, yang suka mencela, celaan-celaan, nggak usah takut, biarin kita dicela, dihina, tidak masalah. Mohon maaf, orang yang betul-betul menegakkan jalan yang hak, yang betul-betul lurus, ingin kembali kepada aturan Allah dan Rasul, mencintai Allah dan Rasul, ibadahnya sesuai dengan dalil, biasanya dicela dan dihina orang. Oh, itu Wahabi, itu Salafi, itu mah garis keras, itu mah gampang mengkafirkan, itu mah gampang membidatkan, dasar itu ini, biarin dicela, nggak apa-apa, nggak usah marah. Orang yang mencintai Allah dan Rasul sungguh-sungguh, nggak usah takut ketika dihina dan dicela orang-orang yang mencela. Kata Allah begitu. Maka orang yang hatinya telah cinta kepada Allah dan Rasul, nggak peduli dengan celaan dan hinaan orang. Yang penting saya ingin membuktikan saya cinta kepada Allah dan Rasul. Dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Itulah karunia Allah. Allah berikan karunia kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim. Allah maha luas karunia-Nya. Allah maha luas, dan Allah semuanya akan beri. Ingat, kenapa kita harus mencintai Allah dan Rasul-Nya? Sesungguhnya wali kita, pelindung kita itu adalah Allah dan Rasul-Nya. Dan sesama orang yang beriman. Bukan orang-orang yang kafir. Gak usah takut kepada mereka. Allah katakan di ayat 55-nya. Surat Al-Ma'idah ayat 55. Innama waliyukumullahu wa rasuluh. Sesungguhnya pelindungmu, penolongmu, walimu adalah Allah dan Rasul-Nya. Walladzina amanu, dan orang-orang yang benar-benar beriman, yang sama-sama mencintai Allah dan Rasul-Nya. Alladzina yuqimunas shalah, orang-orang yang tetap menegakkan salat, wa yu'tunaz zakah, yang tetap menunaikan zakat, wa hum raki'un, yang mereka selalu ruku, tunduk kepada Allah. Lalu, kalau kita betul-betul cinta kepada Allah dan Rasul, pasti kita akan jadikan Allah sebagai penolong. Kita pasti akan jadikan Rasul sebagai penolong. Dan sesama orang beriman, gak akan kepada yang lain. Itulah bukti orang yang betul-betul mencintai Allah dan Rasul. Di ayat 56-nya dikatakan, wa may yatawallallah wa rasulahu walladzina amanu, dan barang siapa yang menjadikan Allah, menjadikan Rasul-Nya, dan menjadikan orang-orang yang beriman sebagai penolongnya, saling melindungi satu sama lain, dan yakin dengan cintanya kita kepada Allah dan Rasul, Allah pasti nanti melindungi kita, Rasul pun nanti memberi syafaat kepada kita. Sungguh, orang itulah Hizballah, menjadi pengikut Allah, golongan Allah. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Orang yang mencintai Allah itulah pasti yang menang. Golongan Allah itulah orang yang menang. Saudara seiman yang semoga dirahmati Allah. Dari ayat-ayat yang kita uraikan, nyata, jelas, cinta kita kepada Allah dan Rasul tidak boleh dikalahkan dengan apapun.
Sebagai bukti kita cinta kepada Allah dan Rasul, jalankan perintah Allah semaksimal mungkin, tinggalkan larangan Allah semaksimal mungkin, ikuti perintah Rasul semaksimal mungkin, tinggalkan larangan Rasul semaksimal mungkin. Itulah salah satu bukti cinta Anda kepada Allah dan Rasul. Itulah salah satu bukti cinta Anda kepada Allah dan Rasul. Yang benar-benar mau menjalankan dengan sebenar-benarnya. Tidak hanya retorika di lisan. Karena cinta kepada Allah dan Rasul butuh bukti. Sekali lagi, cinta kepada Allah dan Rasul butuh bukti. Allah suka dipuji. Orang yang mencintai Allah pasti selalu memuji Allah. Sebagaimana manusia, seorang istri cinta kepada suami, memuji suami. Suami cinta kepada istri, memuji istri. Orang tua cinta kepada anak, memuji anak. Anak cinta kepada orang tua, memuji orang tua. Bagaimana jika Anda cinta kepada Allah? Puji Allah. Orang yang mencintai seseorang, pasti ketika dilarang, dia tinggalkan. Gak mau dilanggar. Seorang istri cinta sama suami, suami melarang, pasti nurut isinya. Seorang suami cinta sama istri, istrinya melarang sesuatu, nurut suaminya. Lalu bagaimana Anda cinta kepada Allah? Pasti nurut akan larangannya, nurut akan perintahnya. Itulah yang harus kita lakukan. Sahih Muslim nomor 2369. Dari Abdullah radhiyallahu anhu katanya, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada yang lebih suka dipuji selain dari Allah Subhanahu wa taala, karena itu dia memuji dirinya sendiri. Dan tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah, karena itulah dia mengharamkan segala yang keji. Ini dia saudaraku sekalian. Bukti kita cinta kepada Allah, pujilah Allah, sanjunglah Allah, agungkan Allah. Banyak-banyak ingat Allah. Berzikirlah kepada Allah. Allah akan suka dengan kita. Allah pun mencintai kita. Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang paling suka dipuji. Ma madahallah, tidak ada yang lebih suka dipuji illallah kecuali Allah. Min ajzi dzalika, oleh sebab itu madahan nafsah, Allah itu senantiasa memuji dirinya, dan Allah senantiasa perintah kita untuk selalu memuji. Pujilah Allah, itu salah satu bukti cinta. Maka basahi lisan kita sehari-hari dengan memuji Allah. Allah akan selalu menyertai kita. Allah bersama kita. Wa ma aghyaru minallah, tidak ada yang lebih pencemburu dari Allah kecuali Allah. Min ajzi dzalika, oleh sebab Allah itu sangat penjuru, sangat cemburu, haramallahu fawahish, Allah mengharamkan seluruh perbuatan keji. Yang dilarang Allah tinggalkan. Bukti cinta. Kalau Anda belum membuktikan itu, belum bukti. Insya Allah untuk pertemuan kedua nanti saya akan menyitir lebih detail lagi. Apa bukti kita cinta kepada Allah yang harus kita lakukan. Karena kalau baru diucapan, belum menjalankan, Anda belum terbukti. Banyak-banyaklah kita menyebut nama Allah, berzikir kepada Allah, perintahnya kita jalankan, larangannya kita tinggalkan. Itu bukti cinta kita kepada Allah. Maka apabila kita sudah cinta kepada Allah, wajib kita cinta kepada Rasul. Demikian pula apa-apa yang Rasul larang, wajib kita tinggalkan. Apa-apa yang Rasul perintahkan, wajib kita jalankan. Sama, kepada Allah pun demikian. 2170, Sahih Muslim 2170. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, apa yang telah kularang, kamu mengerjakannya, hentikanlah. Dan apa yang kuperintahkan, kamu mengerjakannya, lakukanlah sehabis dayamu. Sesungguhnya umat yang sebelum kamu binasa karena mereka banyak tanya dan banyak debat terhadap nabi-nabi mereka. Manahaitukum anhu fajtanibu.
apa-apa yang aku telah larang kamu mengerjakannya, maka tinggalkanlah semua yang aku larang. Tinggalkan semua yang aku larang. Artinya apa? Kalau kita betul-betul cinta kepada Rasul, Rasul melarang, jangan dikerjakan. Tinggalkan semua yang dilarang oleh Rasul. Sebaliknya, kalau Rasul memerintahkan kita, wama amartukum, apa-apa yang telah aku perintahkan kepada kamu untuk melakukannya, faf'alu mastata'tum, lakukan sekemampuan kamu, lakukan sehabis daya kamu, terus lakukan. Apa artinya di sini, saudara sekalian? Cinta itu butuh bukti. Anda cinta kepada Allah, buktikan, bukan cuma di lisan. Anda cinta kepada Rasul, buktikan, bukan cuma di lisan. Secara garis besar, Anda mencintai Allah, banyak-banyak Anda sebut dan puji nama Allah. Perintah Allah dijalankan, larangan Allah ditinggalkan, semampunya. Bukti cinta Anda kepada Rasul, apa-apa yang dilarang Rasul, tinggalkan. Apa-apa yang diperintah Rasul, jalankan semampunya. Jangan banyak debat, jangan banyak tanya. Kenapa? Fa inna ahlaka man kana qablahum kathratus su'al. Karena sesungguhnya banyaknya umat terdahulu yang binasa karena banyak debat, banyak tanya. Waqtilafu anbiya'ihim, banyak mendebat nabi-nabi mereka yang sudah disampaikan nabi nggak dipandang. Yang sudah diperintahkan nabi nggak dijalankan, yang dilarang nabi dilanggar. Mohon maaf, betapa banyak umat Islam zaman sekarang. Justru yang dilarang nabi dari perbuatan bid'ah malah disuburkan bid'ah itu. Yang diperintah nabi untuk dijalankan yang sunnah malah diganti dengan yang bid'ah. Tapi mereka merasa telah berlaku benar. Mereka telah berbuat benar. Maka mungkinkah mereka kecintanya kepada Rasul diklaim oleh Allah? Belum tentu. Padahal salah satu ciri, salah satu cara, kita bisa mendapatkan cintanya Allah. Ikuti Rasul. Bukti kita cinta kepada Rasul. Ikuti Rasul. Taati Rasul. Nggak boleh tidak. Karena siapa yang mentaati Rasul, sungguh dia telah mentaati Allah. Bagaimana jika tidak mentaati Rasul? Berarti tidak mentaati Allah. Sebagaimana ketika Rasul memilih seorang pemimpin, pemimpin ditunjuk oleh Rasul, wajib taat sama pemimpin. Jika nggak taat sama pemimpin, berarti nggak taat sama Rasul. Sahih Muslim, nomor hadis 1801, 1802. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, siapa yang taat kepadaku berarti dia taat kepada Allah. Siapa yang durhaka kepadaku berarti dia durhaka kepada Allah. Siapa yang taat kepada amirku atau pejabat yang kuangkat berarti dia taat kepadaku. Siapa yang durhaka kepada pejabat yang kuangkat berarti dia durhaka kepadaku. Ketaatan kepada Allah mutlak dengan cara kita mengikuti contoh Rasul. Mentaati Rasul menjadi mutlak. Abu Hurairah mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati aku, maka sesungguhnya dia telah mentaati Allah. Wa man asa'ani faqad asallah. Siapa yang durhaka, tidak mentaati aku, berarti dia telah mentaati Allah. Dia telah mendurhakai Allah. Telah mendurhakai Allah. Wa man ata'a amari faqad amarani. Barang siapa yang telah taat kepada orang yang aku pilih sebagai pemimpin, maka dia telah mentaati aku. Waman aso amiri, barang siapa yang mendurhakai pemerintah, pemimpin yang aku tunjuk, faqad asani, dia telah durhaka kepadaku. Maknanya, bukti kita cinta kepada Rasul, cintai Rasul, ikuti, taati Rasul. Anda mentaati Rasul, bukti Anda cinta kepada Allah. Ali Imran, surat 3, ayat ke-31.
Surat Ali Imran, surat 3, ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakan dia Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah," jika kamu benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Siapa yang sedang berbicara ini? Bukan Pak Ahmad Susilo, bukan Ustaz, bukan diri-diri Anda. Yang sedang berbicara adalah Rasul di hadapan sahabatnya. Bayangkan Bapak Ibu jamaah sekalian, anggaplah saat ini kita hidup bersama Rasul, kita sahabatnya Rasul. Rasul sedang menyampaikan ayat ini, perintah Allah. Qul, Muhammad katakan kepada sahabat-sahabatmu, in kuntum, jika kalian semua itu tuhibbunallah, benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku. Kita diperintah ikuti Rasul. Kalau benar-benar kita mengikuti Rasul, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Niscaya Allah mengampuni kamu, mencintai kamu, dan niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosamu. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah sungguh Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Bukti cinta kita kepada Allah, wajib ikuti Rasul. Wajib mencintai Rasul. Bukti mencintai Rasul, wajib mentaati perintah Rasul. Seperti tadi Sahih Muslim 2170. Cinta Anda. Kalau Anda betul-betul telah mencintai Allah dan Rasul seperti itu, insya Allah surga, saudara sekalian. Allah yang memberikan jaminan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, itu jaminan menuju surga. An-Nisa surat 4 ayat 69. Wa may yuti'illah wa rasulah faulaika ma'alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Surat 4 An-Nisa ayat 69. Barang siapa yang betul-betul mentaati Allah, berarti dia bukti cinta kepada Allah. Wa rasul, dan mencintai Rasul, buktinya cinta kepada Rasul. Faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim. Mereka itulah orang-orang yang akan ditempatkan oleh Allah di surga bersama orang-orang yang telah dianugerahi oleh Allah rahmat kepada mereka. Siapa mereka? Para nabi-nabi, para pencinta kebenaran, para orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang yang saleh. Mereka dikumpulkan di surga. Wa hasuna ulaika rafiqa. Itulah teman yang terbaik. Ini jaminan saudara sekalian. Maka betul, mencintai Allah, mencintai Rasul, itu jaminan kita menuju surga. Tapi mencintai Allah dan Rasul bukan hanya di ucapan, bukan hanya di retorika, bukan hanya angan-angan, keinginan, tapi keyakinan, kesungguhan yang dijalankan sepenuh hatinya. Taati Allah, taati Rasul. Itu bukti Anda cinta kepada Allah dan Rasul. Anda nggak mentaati, nggak cinta berarti. Anda nggak mentaati Rasul, nggak cinta Rasul. Cinta itu butuh bukti. Sebagaimana, maaf, seorang suami berkata kepada istrinya, wahai istriku, aku cinta kepadamu. Gombal 100 kali ngomong, aku cinta padamu. Tapi nggak menjalankan yang diminta istri. Bohong cintanya. Nggak menyayangi istri dengan perbuatan. Cuman lisan, bohong cintanya. Betapa banyak umat Islam dusta terhadap cinta kepada Allah dan Rasul. Kalau kita menyatakan cinta kita kepada Allah dan Rasul, mari kita buktikan bahwa kita benar-benar cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan sampai hanya di ucapan. Jangan hanya sampai di lisan. Tanpa dipahami apa itu maknanya. Tanpa diyakini dengan sepenuh hatinya. Tanpa dibuktikan dengan amal. Dusta. Karena cinta butuh bukti. Cintailah Allah, cintai Rasul. Buktikan, Anda akan mendapatkan keberuntungan, keberuntungan, keberuntungan
Maka taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, takutlah kepada Allah, dan hanya bertakwa kepada Rasul, dan hanya bertakwa kepada Allah saja. Selamat kita. Keberuntungan akan meraih kita. Allah firmankan itu. Dan dalam beberapa ayat, betapa banyak ayat bertebaran, yang perintahnya adalah taati Allah, taati Rasul, taati Allah, taati Rasul. Siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Nggak mau taat sama Rasul, berarti terserah Anda. Allah nggak menjaga kita. Seperti itu yang Allah firmankan. Antara lain di An-Nisa, surat 4, ayat yang ke-80. May yuti'ir Rasul faqad ata Allah. Siapa yang telah mentaati Rasul, maka sungguh dia telah mentaati Allah. Wa man tawalla, barang siapa yang berpaling, yang tidak mau taat kepada Rasul, wa ma arsalnaka alaihim hafidha. Maka wahai Muhammad, aku tidak mengutus mereka, kamu tidak mengutus kamu untuk mereka menjadi hafidha, menjadi penjaga. Rasul nggak jagain kita. Kalau kita nggak cinta sama Rasul, tidak mentaati Rasul, Rasul nggak bisa jaga kita. Tapi Anda mentaati Rasul, Anda telah mentaati Allah. Berarti bukti cinta kita kepada Allah, wajib ikuti Rasul. Maka orang-orang yang beriman, kalau Allah sudah tetapkan dalam segala urusan, maka taati kepada Allah dan Rasul. Itu mutlak ketaatan yang tidak boleh ditawar-tawar. Ketaatan yang wajib dijalankan sepenuh hati. Kalau Anda menjalankan itu, beruntung. Kalau tidak, durhaka. Kita lihat surat 36, surat 33, afwan. Surat 33, surat Al-Ahzab, ayat ke-36. Wa ma kana limu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak pantas, tidak patut bagi seorang laki-laki mukmin, tidak layak, tidak pantas bagi seorang perempuan mukmin. Idza qadallahu wa rasuluhu amron, apabila Allah dan Rasul sudah menetapkan suatu urusan, dalam ketetapan urusan itu ada urusan akidah, urusan agama, urusan ketaatan, urusan ibadah, Allah dan Rasul sudah tetapkan, maka ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak boleh laki-laki yang beriman dan perempuan yang beriman tadi mencari urusan yang lain dalam ketetapan itu. Dalam urusan mereka nggak boleh, sudah ada ketetapan dari Allah dan Rasul. Nggak boleh sembarangan. Kalau sembarangan berarti bagaimana? Tidak mentaati Allah dan Rasul. Berarti durhaka. Wa may ya'sillah, barang siapa yang bermaksiat kepada Allah wa Rasul dan durhaka kepada Rasulnya, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Maka siapa yang ingin beruntung, taati Allah, taati Rasul. Sebenar-benarnya itulah bukti Anda cinta kepada Allah dan Rasul. Pasti diberikan oleh Allah kemenangan. Dan Allah janjikan itu. Surat 24, surat An-Nur, ayat ke-22. Wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi faulaika humul faizun. Barang siapa yang betul-betul mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, serta hanya takut kepada Allah dan bertakwa sebenar-benarnya takwa kepadanya. Itu bukti cinta. Itu hasil cinta. Benar-benar takut kepada Allah, bertakwa kepada Allah, faulaika humul faizun. Mereka akan mendapatkan kemenangan. Yang dimaksud kemenangan adalah jannah, surga. Maka Allah perintah kita tegas di ayat 54-nya. Qul, katakanlah, ati Allah. Di ayat berikutnya, tadi surat 24, ayat yang ke-54-nya. Taatilah Allah. Wa ati'ur Rasul. Taatilah Rasul. Cintailah Allah dengan buktikan ketaatan, cintailah Rasul dengan buktikan ketaatan, itu yang Allah perintahkan. Bagaimana jika kamu berpaling, tidak mau mentaatinya, hanya mengatakan tapi tidak dibuktikan? Fa in tawallau, jika kalian berpaling dari ketaatan,
Fa innama alaihi ma hummila. Maka sesungguhnya kewajibanmu ya Muhammad adalah apa yang dibebankan kepada kamu. Wa alaikum ma hummiltum. Kewajiban kamu semua, kita semua umat Nabi Muhammad, apa yang Allah dan Rasul bebankan kepada kita. Jika kita cinta kepada Allah dan Rasul, pasti kita jalankan, kita taati. Wa in tuti'u tahtadu. Jika kamu mentaatinya, mencintai Allah dan Rasul dengan cara mentaati, menjalankan aturannya, kamu mendapatkan petunjuk. Wa ma 'ala rasul illa al-balaghul mubin. Tugas Rasul hanyalah menyampaikan dengan jelas, menyampaikan amanah Allah dengan benar, yang terserah kita. Anda mau ikuti atau tidak. Inilah saudara sekalian, dalil-dalil yang begitu banyak dalam Al-Quran, dalam Al-Hadis, bahwa kita tidak akan dinilai sempurna iman kita jika belum mencintai Allah dan Rasulnya dengan sebenar-benarnya. Adapun bukti cinta kita kepada Allah dan Rasul, mentaati Allah dan mentaati Rasul. Bukti ketaatan, menjalankan. Insya Allah pertemuan yang kedua nanti kita akan lebih detail tentang bagaimana bukti kita taat kepada Allah dan Rasul, cinta kepada Allah dan Rasul dalam menjalankan itu. Apa yang harus kita lakukan di dalam menjalankan itu? Insya Allah kita akan membahasnya di pertemuan yang kedua, di pertemuan yang akan datang. Insya Allah. Demikian untuk sesi pertama. Cintailah Allah Subhanahu wa Ta'ala, cintailah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah jalan kita menuju surga. Wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada Pak Irfan selaku admin. Silakan Pak, kita lanjutkan tanya jawab. Alhamdulillah, jazakallahu khairan Pak Ustadz Ahmad Susilo atas kajiannya pada pagi hari ini menjelang siang. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Mohon izin jika ada pertanyaan yang sedikit mungkin masuk ke tema kajian berikutnya, nggak apa-apa ya Ustadz ya. Tapi masih boleh silakan, nggak apa-apa. Ya. Kalau memang nanti butuh penjabaran yang panjang, insya Allah kita di pertemuan berikutnya nanti dijelaskan. Tapi kalau hanya sekedar pertanyaan, boleh dijawab insya Allah. Baik, Pak Ustadz. Saya mulai ya Ustadz. Pertanyaan pertama, Pak Ustadz, bagaimana jika kita melihat banyak umat muslim yang terlalu menyanjung pemuka agama atau politikus tertentu, atau bahkan artis-artis sampai meletakkan poster di rumahnya, dan meluangkan lebih banyak waktu untuk memikirkan manusia yang dipujanya daripada beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah ini menjadi bentuk mencintai yang lain dan lebih mencintai yang lain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah? Jelas sekali. Sebagaimana tadi yang Allah firmankan di dalam surat Al-Baqarah 165. Wa minan nas may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Ada manusia-manusia yang memuji-muji, mengagung-agungkan makhluk selain Allah sebagai tandingan. Mereka sangat mencintai dibandingkan cintanya kepada Allah. Bagaimana mungkin artis cuma disanjung, ditempel fotonya, dipuji-puji. Para ulama tertentu dipuji, disanjung. Yang mereka pun tetap manusia. Ingat, apabila mereka orang-orang yang taat, mereka juga berserah diri kepada Allah. Salah yang mengikuti. Andai kata mereka tidak taat, kemudian tetap diikuti, seperti yang sudah diuraikan tadi. Penyesalan yang ada di surat 33 sudah kita uraikan, ayat 66 sampai ayat 67. Kemudian diceritakan juga Al-Baqarah 166 dan 167. Maknanya apa? Itu telah mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Bagaimana tadi? Di hadis Muslim nomor 34. Halawatul iman. Salah satu nikmatnya iman adalah apabila Allah dan Rasulnya dicintai melebihi cintanya kepada seluruh makhluk. Tegas di situ. Gak sempurna iman kita kalau belum mencintai Allah dan Rasul melebihi segala makhluk. Yang wajib kita tunduk hanyalah Allah dan Rasulnya. Adapun kepada para pembesar, kepada pelaku ini, para pejabat ini, itu hanya urusan duniawi. Mereka pun nanti diadili oleh Allah. Demikian, maka itu salah satu bentuk penyimpangan. Tanda dia tidak mencintai Allah dengan sebenarnya. Wallahu a'lam. Baik Pak Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz, dalam Quran Surat Al-Baqarah 166 yang sebelumnya telah dijabarkan, orang yang diikuti akan berlepas tangan.
Bagaimana sebenarnya nasib orang yang diikuti ini, Ustaz? Misalkan yang diikuti itu adalah seorang pembesar atau pemuka agama atau politikus, apakah dosanya lebih besar dari yang mengikuti atau yang mencintainya lebih dari rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Tapi yang jelas, yang diikuti hands up, berlepas tangan. Nggak mau tanggung jawab. Apakah kemudian mereka dosanya lebih besar? Bisa jadi iya. Maka salah satu contohnya di surat 33 ayat 68. Setelah orang yang diikuti, yakni para pembesar, pemuka, politikus, dan apapunlah namanya, kita nggak menyebut orang, tetapi boleh jadi dari pemuka agama, dari politikus, dari pembesar pemerintah, yang memang dunia yang dicari. Nggak pakai membawa agama, meskipun dia Islam. Tapi diikuti, berarti menyesatkan. Apa kata mereka? Rabbana atihim bi'afaini minal azab wal anhum la'nan kabiro. Tuh, doanya pengikut. Kan orang yang diikuti tadi berlepas tangan. Lalu orang yang diikuti, yang mengikuti, kan kesel. Gara-gara dia nih saya sesat. Gara-gara dia saya tidak mengikuti Rasul. Maka karena itu dia berdoa kepada Allah, Rabbana, wahai Allah, Rabb kami, atihim bi'afaini minal adab, timpakan kepada para pemimpin kami tadi, yang kami ikuti, pembesar kami yang kami ikuti, adabnya lebih besar 2 kali lipat. Wala'anhum la'nan kabiro, laknatlah mereka dengan laknat yang besar. Subhanallah. Artinya apa? Mereka ingin, kan dia dosanya lebih gede, ya udah 2 kali lipat, biar aku lebih ringan. Kenapa kok sampai ada doa seperti ini? Karena para pengikut yang diikuti, ketika dimintai tanggung jawab oleh orang yang ikut-ikutan, lepas tangan, adalah sabar, kita sama-sama dapat siksa. Begitu kata-katanya. Coba lihat Ibrahim, surat 14. Digambarkan oleh Allah di surat ini. Surat Ibrahim, surat 14, ayatnya ayat yang ke 21. Wa barazu lillahi jami'a. Nanti ketika manusia telah diadili di yaumil akhir, setiap manusia akan dikumpulkan, mereka semua berkumpul di padang mahsyar untuk menghadap kehadirat Allah. Orang-orang lemah yang senantiasa di dunia mengagung-agungkan para pembesar, orang-orang yang sombong, orang-orang yang tidak mengikuti aturan Allah, mengatakan begini, inna kunna lakum taba'an, sesungguhnya di dunia kami adalah pengikutmu, aku sesat gara-gara kamu. Lalu apa permintaannya? Fahal antum mughnuna anna min adzabillahi min syai'? Wahai pemimpin pembesar yang aku ikuti, gara-gara kamu aku masuk neraka. Bisakah kamu memintakan kepada Allah supaya aku diringankan azabnya sedikit saja? Jadi kamu kan pemimpin, azabmu harusnya lebih gede. Aku lebih ringan, kan siksanya harusnya. Tolong dong minta sama Allah, sedikit saja azabku dikurangi. Qalu, para pembesar itu ngomong apa? Mereka menjawab, lau hadanallah lahadainakum. Andai kata Allah memberikan petunjuk kepadaku, aku berikan petunjuk kepadamu juga. Sawa'un alaina, dah sama saja bagi kami sekarang. Sama-sama kami diazab di neraka. Ajazi'na am sobarna, kamu mengeluh, kamu bersabar, malana mim mahis. Kami tidak bisa melarikan diri dari neraka. Tuh ribut akhirnya antara pemimpin dan pembesar. Di dunia begitu taat si pemimpin, si pembesar ngomong, diikuti manut meskipun menyesatkan. Itulah akibatnya. Kenapa? Orang itu telah mencintai makhluk melebihi cintanya kepada Allah. Maka boleh jadi si pembesar itu akan ditimpa adab yang lebih berat. Demikian, wallahu a'lam. Baik Ustaz, pertanyaan berikutnya Pak Ustaz. Saat kita mengunjungi Masjid Nabawi dan berziarah ke Rasulullah SAW,
Seringkali kita melihat perilaku yang bermacam-macam daripada para saudara dan saudari kita dari seluruh dunia dan atas bentuk cinta manusia kepada Rasulullah SAW. Dan kita sering melihat para penjaga Masjid Nabawi melarang kita melakukan beberapa hal di saat kita berziarah. Bagaimana sebaiknya Ustaz yang kita lakukan saat berziarah ke Rasulullah atas bentuk cinta kita kepada Rasulullah, dan apa yang sebaiknya tidak kita lakukan? Saat kita ziarah kepada makam Rasul, adabnya adalah seperti ziarah kubur, sama saja. Bedanya kita tahu yang kita ziarahi di situ ada 3 sahabat, ada 2 orang sahabat yang lain. Rasul paling pertama, geser sedikit di sini Abu Bakar, geser sedikit Umar bin Khattab. 2 orang sebelahnya Rasul, orang terpilih dari para sahabat yang telah dijamin masuk surga. Maka karena sudah tahu orang-orangnya, maka kita bisa mengucapkan salam dengan salam dan penghormatan. Assalamu alayka ya Rasulullah sallallahu alaika. Assalamu alayka ya Abi Bakr. Assalamu alayka ya Umar. Terus radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoi. Sudah hanya itu, nggak ada yang lain. Makanya kita lihat di sana orang-orang pegang-pegang pengen nangis, pengen ngusak-ngusak apa namanya itu pagernya, pasti diusir. Pasti diusir. Makanya dulu sebelum tahun 2010 itu askar itu cuman persis di pentingnya minggir menjaga. Sekarang sudah dibatasi. Kira-kira ada jarak sekitar 1 meter. Sudah dipagar. Askarnya di dalam sini, yang ziarah hanya lewat dari sebelah sana. Supaya apa? Nggak bisa menyentuh. Ada yang menyentuh, pasti diusir. Ada yang lama-lama di situ berdoa begini, pasti diusir. Ru'inta, tarik. Karena nggak benar seperti itu. Kita bukan menyanjung Rasul berlebihan. Rasul manusia biasa. Beliau juga wafat. Tapi kan kita mengucapkan salam. Rasul mendengar salam kita dan akan menjawab salam kita. Betul. Tapi bukan menurut keinginan kita. Mentang-mentang itu lalu kita berdoa minta sesuatu di hadapan Rasul. Nggak boleh. Itu sudah hulu dan itu tidak benar. Seperti itulah, nggak ada acara apapun kecuali begitu datang ke kubur, hadapkan wajah kita ke kuburan. Assalamualaikum ya Rasulullah sallallahu alaika. Assalamualaikum ya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Assalamualaikum ya Umar radhiyallahu anhu. Dah. Cukup. Berlalu. Ini orang-orang baik. Sudah sampai situ, tidak yang lebih. Meskipun tadi seperti yang ditanya, kita bisa lihat betapa banyak orang meratap-ratap. Mungkin kalau kuburan itu dibiarkan begitu saja, waduh, kayak di negara kita, para wali dipuji-puji, disanjung-sanjung, kuburannya dimegah-megahin, lalu doa menuju ke kuburan, akhirnya hulu berlebihan dalam menyanjung para nabi, para wali, yang ini tidak benar. Wallahu a'lam. Demikian. Baik Ustaz. Ada 2 pertanyaan Ustaz berkaitan, jadi saya gabungkan insya Allah. Pertanyaan pertama, Ustaz, ada majelis zikir yang rutin mengadakan sholawatan, yang mengakui sangat mencintai Nabi dengan mengadakan acara rutin sholawatan bersama dengan ratusan jamaah dan musik dan jamuan. Apakah itu juga termasuk bukti cinta kita terhadap Nabi atau tidak sesuai dengan tuntunan? Itu pertanyaan pertama Pak Ustaz. Pertanyaan keduanya, apabila ada pengamen-pengamen tua dan anak kecil menyanyikan lagu sholawat Nabi, bolehkah kita berikan sedekah dengan niat memberi untuk beli makanan? Mohon penjelasannya, Pak Ustaz. Saudaraku seiman, Rasul orang yang paling tidak suka dipuji dan disanjung berlebihan. Ketika para sahabat menunggu Rasul datang, suatu ketika sahabat sedang duduk, tiba-tiba Rasul masuk ke ruangan dalam rangka memusyawarah. Sahabat berdiri. Kata Rasulullah, ijlis antum. Duduk semua kalian. Jangan kamu menyambut aku seperti para orang-orang Yahudi Nasara menyambut para rahib. Penghormatan harus berdiri. Di negara kita seperti itu. Coba ada pembesar lewat. Lagi duduk, datang harus berdiri, hormat. Nggak bisa seperti itu. Nggak ada ajaran Islam. Duduk aja, nggak ada masalah. Penghormatan bukan begitu caranya. Rasul nggak mau. Apabila Rasul dipuji-puji berlebihan, Rasul nggak mau.
Ketika Rasul dikatakan, ya Sayyidi, ingat, Sayyidi itu Allah. Ucapkanlah, ya Rasulullah. Sekarang pujian-pujian luar biasa. Ya Sayyidi, ya Muhammad, bolak-balik dipuji. Rasul nggak suka dipuji seperti itu. Betul kita harus memuji Rasul. Tapi pujilah Rasul sebagaimana kedudukan Rasul. Jangan berlebih-lebihan. Dan pernah sahabat memuji Rasul dengan cara seperti itu. Kumpul bareng-bareng, bersolawatan, memuji dengan nyanyian. Demi Allah, nggak ada dalilnya. Hanya kurun sekarang ini nih, dibuat-buat. Adakah para imam yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Imam Asy-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal membuat aturan seperti itu? Demi Allah tidak ada satupun. Dalam kitab mereka empat tidak ada seperti itu. Generasi ke sini dibuatlah nyanyian, dipertandingkan nyanyian, solawatan, diiringi musik, bareng-bareng, joget-joget. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang itu tidak pernah sama sekali dicontohkan oleh Rasul. Salawat kepada Nabi wajib, tapi bukan menyanjung memuji berlebihan. Salawat itu dengan taslim, itu yang Allah perintahkan. Di surat 33, surat Al-Ahzab, ayat yang ke-56. Allah perintah kita salawat. Karena sholawat di perintah Allah itu ibadah. Kalau ibadah ada aturannya, jangan buat aturan sendiri. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Bersolawatlah kamu kepada Nabi dengan solawat yang baik. Taslima. Allah perintahkan sholawat yang baik. Bukan sholawat menurut aturan kita. Sholawat menurut keinginan kita. Sholawat sesuai aturan Allah. Itulah yang disebut taslim. Maka apa yang terjadi dengan seorang sahabat yang bernama Bishr? Di hadis Bulughul Maram, bisa dibuka hadisnya nomor 337. 337. Silakan, Ukhti bisa baca hadisnya. Dari Abu Mas'ud Al-Ansari, dia berkata, Bashir bin Sa'ad berkata, wahai Rasulullah, Allah menyuruh kami agar bersolawat kepadamu. Maka bagaimanakah caranya kami bersolawat kepadamu? Beliau terdiam sejenak, kemudian bersabda, ucapkanlah oleh kalian, ya Allah, berilah sholawat kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan sholawat kepada Ibrahim. Dan berikanlah keberkahan kepada Muhammad dan keluarga Muhammad, sebagaimana engkau telah memberikan keberkahan kepada Ibrahim di alam semesta. Sesungguhnya engkau maha terpuji lagi maha mulia. Dan ucapkanlah salam sebagaimana yang kalian ketahui. Inilah dia sholawat. Ketika ada seorang sahabat yang bernama Bashir bin Sa'ad, itu melihat firman Allah, mendengar firman Allah, hai orang beriman, sholawatlah kepada Nabi dengan sholawat yang baik. Nanya sama Rasul, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innallaha amarona, sesungguhnya Allah telah merintahkan kepada kami, an-nusalli alaika, bersolawat kepada Anda. Fakaifa nusalli, bagaimana caranya kami bersolawat alaika kepada Anda? Fasaka, Rasul diam, tidak langsung bicara. Anda belum dapat wahyu, dapatlah wahyu. Summaqal, kemudian berkata, Qulu, ucapkan sholawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad sampai innaka hamidum majid. Dan banyak ada beberapa redaksi, silakan pakai. Tapi nggak ada yang lain-lain yang ditambah-tambah, digubah-gubah, dan seterusnya. Apalagi barang-barang, joget-joget, iringan musik. Demi Allah, itu nggak ada dalilnya sama sekali. Kalau kita ingin mengikuti Rasul, cukup sholawat apa adanya. Nggak usah berlebih-lebihan. Rasul orang yang paling tidak suka dipuji. Maka maaf, Bapak Ibu lihat, Anda ke Masjidil Haram, Anda ke Masjid Nabawi, ada di sana orang sholawatan. Anda dibolehkan orang sholawatan, kayak di masjid kita, dengan iringan-iringan, enggak bakalan. Jaga betul-betul. Ada zikir setelah itu ramai-ramai kedengaran pada sholawatan, kumpul. Enggak ada, demi Allah.
Kalau di masjid-masjid yang lain boleh jadi ada. Mekah, Madinah dijaga betul-betul. Sebagaimana Rasul katakan, 2 masjid yang tidak pernah akan terkotori dengan kekotoran, akidah-akidah yang tidak baik, bid'ah-bid'ah yang tidak baik. Cuma 2, Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Rasul hanya menjamin 2 itu. Disitulah pusat, disitulah Nabi berdakwah. Maka akan bersih dari segala-gala itu. Dibuang dari segala kekotoran. Maka tidak ada, saudara sekalian, adapun sekarang dibuat-buat, ya biarlah, nanti mereka akan dimintai pertanggungjawaban. Ustadz, ada pengantin, bapak-bapak, anak-anak, sambil nyanyi, sholatullah, salamullah, kalau bisa nasihati. Dek, Pak, jangan dijadikan nyanyian. Kalau bapak mau meminta, sudah, jangan pakai nyanyi begitu. Kasih nasihat, kasih uang yang gede. Pak, kalau bisa nih buat modal sana. Ah, gitu terus Ustaz. Ya sudah, sekedar niatnya kita mau ngasih makan sebagai sedekah. Boleh, nggak ada masalah. Semoga Allah maafkan. Dan kita doakan semoga mereka akan berubah. Nggak mungkin Ustaz memang kayak gitu tiap hari. Ya sudah, itu urusannya mereka. Yang penting niatkan kita bersedekah, bukan kemudian kita membela, menerima tentang nyanyian mereka bersalawat itu. Karena tidak pantas salawat itu dinyanyi-nyanyikan. Ingat saudara, salawat itu doa. Doa, masa doa bernyanyi-nyanyi? Masa dinyanyi-nyanyikan, disanjung-sanjung berlebihan? Ini kurang tepat. Tapi itulah yang terjadi dan di negara kita lebih marak. Kembali kepada Rasulnya, itu tentu lebih baik. Cintailah Rasulnya. Dengan cara apa? Mengikuti. Ingat tadi, Muslim 2170. Apa yang telah aku larang, tinggalkanlah segala-galanya. Apa yang telah aku perintahkan, kerjakan sekemampuan kamu. Demikian, wallahu a'lam. Baik, alhamdulillah. Pertanyaan berikutnya, Pak Ustadz. Ada 2 pertanyaan, Pak Ustadz. Jadi saya insya Allah gabungkan juga. Bismillah. Ada seorang pemuka agama mengatakan bahwa berpoligami adalah salah satu bentuk rasa cinta kita kepada Rasulullah. Karena ini menjadi bagian dari syariat atas cinta kita kepada Rasulullah dan mencegah perzinahan di dunia. Mohon pencerahannya, Ustadz. Itu pertanyaan pertama, Pak Ustadz. Pertanyaan kedua, Pak Ustadz, saya mau bertanya, apabila kita dipoligami dan ini menjadi takdir kita sebagai seorang istri. Pertanyaan pertamanya, apakah berdosa apabila kita tidak kuat dan memilih untuk cerai? Dan keduanya, opsi keduanya adalah saya tetap menjadi istrinya dan bagaimana nasib saya nanti di yaumil akhir. Mangga, Pak Ustadz. Tentu perlu dicermati. Ketika ada seorang ustadz mengatakan, poligami bukti cinta kita kepada aturan Allah, dan bukti kita cinta mengikuti sunnah Rasul. Bisa iya, bisa tidak, tergantung. Kenapa? Ingat, poligami bukan perintah. Poligami bukan perintah. Poligami itu adalah kebolehan, rukhsah dari Allah bagi orang yang khawatir, takut berzina, maka dia boleh memilih nikah lebih dari 1. Tapi ayatnya mengatakan, 1 saja lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Allah mengatakan itu. Maka siapa yang poligami berarti dia cinta kepada Allah. Tunggu dulu, dalam rangka apa Anda berpoligami? Kalau berpoligami dalam rangka hanya melaksanakan syahwat, bukan mengikuti sunnah Rasul, dengan tata cara berkeluarga, beribadah, bagaimana membina rumah tangga, bagaimana berlaku istri-istrinya, maka Allah nanti maha tahu tentang isi hati. Tapi kalau poligami ingin betul-betul mengikuti contoh Rasul, sebagaimana Rasul berpoligami, dan betul-betul adil dalam rumah tangganya, bisa menyayangi secara adil, berbagi waktu secara adil, berbagi harta secara adil, dan tujuannya membina semuanya sama-sama ke surga, itu baru poligami yang sunnah. Jadi kalau ada yang mengatakan nggak berpoligami berarti nggak cinta Allah, nggak mengikuti aturan Allah, nggak cinta Rasul. Memang sunnah Rasul hanya poligami. Bagaimana sholat Anda, ibadah Anda, dalam rangka Anda kehidupan sehari-hari. Itu semua sunnah Rasul. Poligami hanya sebagian kecil daripada sunnah Rasul. Coba kita lihat An-Nisa ayat yang ketiga. Apa alasan Allah membolehkan poligami? Bukan perintah, boleh. Bedakan. Kalau perintah itu amar Allah, diperintah oleh Allah. Kalau poligami itu tidak, tapi dibolehkan. Jika kamu takut tidak adil. Jadi asbabun nuzul ayat ini adalah
Ketika ada sahabat yang menikah dengan anak-anak perempuan yatim yang punya harta yang banyak, orang tuanya sudah meninggal. Harta itu milik anak yatim, nggak boleh dikuasai oleh orang laki-laki yang menikah. Dikhawatirkan mereka berlaku curang, tidak adil kepada hartanya anak yatim. Maka diperbolehkan oleh Allah menikah lebih dari satu. Coba lihat ayatnya. Wa in khiftum alla tuqsitu fil yatama. Jika kamu khawatir tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak anak yatim yang telah kamu nikahi. Kalau kamu sudah nikahinya, fangkihu, maka boleh kamu nikahi. Ma tobalakum, yakni apa? Perempuan-perempuan yang kamu senangi. Maka silakan, nikahilah. Apakah ini perintah tegas? Harus nikah? Tidak, ada alasannya dulu. Siapa yang boleh kamu nikahi? Wanita-wanita yang kamu sukai. Ma tobalakum minan nisa. Masna, boleh kamu nikahi 2 orang. Wasulasa, boleh kamu nikahi 3 orang. Waruba'a, boleh kamu nikahi 4 orang. Jumlah 4 maksimal, nggak boleh lebih. Perhatikan ujung ayatnya. Wa in khiftum alla ta'dilu, tapi jika kamu takut tidak mampu berlaku adil dan khawatir tidak bisa adil terhadap istri yang telah kamu nikah lebih dari 1, fawahidatan, satu saja. Satu saja. Auma malakat aimanukum. Kalau kamu punya hamba sahaya, mendingan kamu nikah dengan hamba sahaya. Itu lebih baik. Zalika adna alla ta'ulu. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berlaku zolim. Apakah ini perintah tegas? Tidak. Jangan dikatakan yang namanya poligami perintah Allah, sunnah Rasul, wajib kita jalankan. Dari mana? Tapi orang berpoligami semata-mata karena memang menegakkan aturan Allah, kemudian dia menjalankan sunnah Rasul, lakukan dengan adil. Nggak ada masalah. Timbul pertanyaan, Ustadz, bagaimana kalau si perempuannya tidak sanggup dipoligami? Di surat yang sama, ayat 129, apa kata Allah? Surat sama, surat An-Nisa 129. Seorang laki-laki yang berpoligami, meskipun mereka ingin sekali berlaku adil, itu yang namanya adil bagi laki-laki itu sulit. Allah yang menyatakan itu. Allah yang menyatakan itu. Apa artinya saudara sekalian? Bahwasanya akan sangat sulit seorang laki-laki berlaku adil. Apabila Anda mampu berlaku adil, silahkan. Bagaimana jika tidak mampu berlaku adil? Allah katakan di ayat ke-129. Walan tastabi'u an ta'dilu bainan nisa. Kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istrimu kalau kamu sudah poligami. Walau harostum, meskipun kamu sangat ingin berbuat adil. Maka kalau sudah terlanjur kamu menikah lebih dari 1 poligami, berlaku adillah. Gimana caranya? Fama tamilu kullal mail wa tadharuha kal mu'allaqah. Kamu hanya cinta yang satu, kamu perhatikan yang satu, giliran isi tuanya kamu biarkan terkatung-katung. Kamu sering cuekin, gak adil yang seperti itu. Berlaku adil lah. Cara adil bagaimana? Rasul berbagi hari. Karena Rasul ketika itu yang sama-sama dengan Rasul 9, bergilir setiap 9 hari ketemu. Kecuali ketika Rasul menikah. Ketika menikah dengan janda, Rasul bersatu 3 hari 3 malam. Ketika menikah dengan gadis, Rasul bersatu 7 hari 7 malam. Dan yang lainnya nggak boleh protes. Dan Rasul caranya indah. Akhlaknya luar biasa. Anda, wahai para laki-laki, ingin berpoligami, sudahkah mengikuti akhlak Rasul? Sudahkah sifat Anda mengikuti sifatnya Rasul? Sudahkah kesabaran Anda dan cara mendidik Anda seperti Rasul? Coba lihat. Jadi intinya saya tidak pernah menentang poligami. Bahkan saya sangat-sangat setuju dengan poligami jika alasannya daripada berzina. Tapi andai kata seorang laki-laki sudah terlanjur poligami, si isi pertama itu tidak mampu dipoligami karena ketidakadilan suami, karena ketidakbenaran suami, dustanya suami, si istri punya hak untuk menuntut berpisah. Andai kata atau tidak berpisah, jalankan rumah tangga. Asal Anda ikhlas, surga tempatnya.
Bagaimana nasibnya istri yang dipoligami di surga? Surga, ketemu dengan suaminya. Rebutan istri dong nanti, rebutan suami dong Ustaz. Kalau istrinya tiga-tiganya merebut. Jangan bayangkan dunia dengan surga. Nikmatnya surga tak terbayangkan. Wallahu a'lam. Jadi demikian. Saya bisa setuju, bisa tidak, tergantung bagaimana ungkapan keseluruhan. Karena ini sebuah pertanyaan, jamaah pertanyaan. Saya mendengar seorang ustadz ulama berkata, ya petikan kata-katanya saya tidak bisa menyimpulkan. Intinya, Al-Quran mengatakan bahwasanya boleh kamu berpoligami asal setelah berpoligami adil. Jika tidak adil, tanggung jawab Anda nanti di hadapan Allah. Bahkan kalau kamu khawatir tidak adil, satu saja itu lebih baik bagimu. Wahai saudaraku seiman, para laki-laki, mending Anda dapat satu bidadari di dunia, itu yang telah Anda miliki. Rawat baik-baik. Oh insya Allah Anda dikasih bidadari di surga. Berapa yang Anda inginkan? Daripada Anda ingin mencari bidadari di dunia, lebih dari 1, 2, 3, 4, Anda nggak becus merawatnya. Anda bertengkar, Anda mengecewakan, Anda menyakiti. Jangan harap nanti dapat bidadari di surga. Satu itu lebih baik bagimu jika Anda merasa tidak mampu. Saya sebagai manusia biasa, saya merasa tidak mampu adil. Saya khawatir daripada nggak adil. Mending saya pilih, biarlah isi saya yang ini ada, saya rawat baik-baik, saya sayangi, saya cintai semampu saya, saling mencintai. Bismillah. Semoga mendapatkan lebih baik lagi nanti di surga. Kalau kita berprinsip itu, sudahlah nikmat. Dunia hanya sementara. Tapi yang mau berpoligami, monggo. Masing-masing tanggung jawab atas perbuatannya. Wallahu a'lam. Demikian. Ya, jazakallahu khairan Pak Ustadz. Cukup jelas penjelasannya. Pertanyaan berikutnya Pak Ustadz. Berhaji dan menyembelih kurban yang insya Allah akan segera kita lakukan adalah atas bentuk memenuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah dalilnya untuk berhaji berkali-kali atau lebih dari satu dengan dalil atau dengan dalih karena sebelumnya merasa telah berhaji dengan kurang baik atau tidak sesuai sunnah, maka perlu dilakukan haji lagi. Dan pertanyaan keduanya, bagaimana Pak Ustadz, ada pendapat pemuka agama bahwa dalam kurban kali ini kita dibolehkan untuk tidak berkurban karena wabah penyakit yang menimpa hewan kurban di Indonesia. Dia mengatakan itu. Pertanyaan kedua, seorang ulama berpendapat sebaiknya tidak berkurban karena wadah. Kalau hewan itu di suatu tempat yang telah dinyatakan ada wabah, nggak usah dari sana pergi ngambilnya. Pergi yang lain, ambil yang lain. Satu wabah di suatu daerah, diglobalisasi mengatakan, sebaiknya jangan berkurban. Berarti Anda menghalangi perbuatan yang diperintah Allah. Sedangkan kurban hukumnya wajib. Sebagaimana yang Allah firmankan di surat 22 ayat ke-34. Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru smallaha ala ma razaqahum min bahimatil an'am fa ilahukum ilahu wahid falahu aslimu wa basyiril muhbitin. Bagi tiap-tiap umat telah disyariatkan untuk penyembelihan hewan kurban. Diperintahkan, disyariatkan, ini perintah jelas. Anda cinta kepada Allah, ikuti perintah Allah. Sebagai rasa syukur kamu atas binatang ternak yang Allah berikan kepada kamu, sebagai rizki. Maka, ilahmu adalah Allah yang ahad, Allah yang esa. Falahu aslimu, bagimu hanyalah kepada Allah kamu berserah diri. Wa basyiril muhbitin, sampaikan kabar gembira kepada orang yang tunduk dan patuh. Ayat ini jelas bahwasanya perintah. Bagaimana hadis Rasul? Lihat hadis nomor 1392, Bulughul Maram. Dari Abu Hurairah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda? Silakan Ukti bisa dibaca 1392. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah bersabda, barang siapa mempunyai keluasan rezeki namun ia tidak berkurban, maka janganlah sekali-kali ia mendekati tempat sholat kami. Cobalah. Man kana lahu sa'atun falam yudhhi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang di saat Idul Adha punya harta
kelapangan harta, mampu nyembelih seekor kambing minimal untuk kurban. Falam yudhahi, nggak mau korban juga. Fala yaqrabanna musallana, janganlah mereka mendekati tempat sholat kami. Jangan deket-deket tempat sholat kita, kata Rasul. Kan mendapat hinaan, berarti wajib. Masa gara-gara ada wabah binatang kemudian diglobalisasi, jangan kurban karena lagi ada wabah. Mungkin ustadz itu berceramah di tempat di situ ada wabah, ya jangan kurban di situ. Anda bisa menitipkan kurban untuk di daerah lain kan? Bisa transfer duitnya kan? Bahkan Anda bisa juga ke Palestina kan? Jadi larangan dari seorang ulama itu tidak menjadi globalisasi. Mungkin di daerah tertentu. Tapi kan kurban nggak harus di situ. Kita bisa titipkan. Anda bisa titipkan melalui seseorang yang amanah untuk bisa menyembelih kurban. Demikian. Pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama tadi tentang haji. Haji hukumnya wajib. Sebagaimana Allah firmankan di surat 22 ayat 27. Wa adzin finnasi bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Perintah di situ. Dan panggillah dan serulah manusia untuk melaksanakan haji. Perintah tuh di situ. Perintah, seru, perintah, panggil manusia untuk berhaji. Ya'tuka rijalan, niscaya mereka akan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamir, atau mengendarai unta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amik, mereka datang dari segala penjuru yang jauh. Wajib di situ bagi yang mampu. Apakah kewajiban haji itu berulang-ulang? Tidak. Syariat haji cuma satu kali. Apapun alasan Anda. Ustadz, saya pengen mengulangi haji saya. Kenapa? Karena dulu saya merasa kurang sempurna. Saya pengen ulangi lagi. Tetap itu tidak wajib. Hukum mengulangi haji itu sunnah. Sebagaimana yang Rasul sampaikan, silakan buka di Bulughul Maram 741. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Ibnu Abbas, dia berkata, Rasulullah berkhutbah di hadapan kami, lalu beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan haji atas kalian. Maka berdirilah Al-Aqra bin Habis dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah dalam setiap tahun? Beliau menjawab, jika aku katakan demikian atau pada setiap tahun, tentu menjadi wajib setiap tahunnya. Haji itu sekali, selebihnya adalah sunat. Kalau Rasul sudah mengatakan kewajiban sekali, ya sudah. Anda nggak perlu memperbincangkan, tapi kurang sempurna, tapi dulu tahu ilmunya. Sudah, gugur kewajiban. Gugur. Anda mau mengulangi, nggak wajib. Tapi saya pengen menyempurnakan, silahkan sempurnakan. Tapi tetap hukumnya sunnah. Maka yang sunnah jangan pernah dianggap wajib. Jangan diutamakan. Kalau Anda mampu, silahkan. Anda nggak mampu, maksa-maksain diri. Mending menjalankan yang wajib yang lain. Mabrur itu bagaimana mempertahankan di tanah air. Bukan bagaimana cara berhaji Anda. Maka bagi yang mau berhaji, miliki ilmu manasik yang baik agar hajinya sempurna. Yang telah lalu sudah, nggak usah kita kemudian ragu, nggak usah kemudian kita merasa bersalah. Aduh gimana ya dulu, sudah ya Allah, aku sudah menunaikan haji dahulu, telah gugur kewajibanku. Adapun boleh jadi hajiku dulu tidak dengan ilmu, tapi ya Allah terimalah amal ibadahku. Aku perbaiki melalui apa? Amal kehidupan kita sehari-hari. Tingkatkan amal ibadah kita. Cintai Allah dan Rasul sebenar-benarnya. Boleh jadi haji kita dulu nggak benar, tapi amal kita sekarang yang penting telah gugur kewajiban. Apalagi mohon maaf sekarang, haji luar biasa. Haji biasa sekarang sekitar 35 juta lebih sedikit, menunggunya sekian belas tahun. Bahkan puluh tahun, ada yang sampai hampir 20 tahun. Haji plus yang tadinya gampang berangkat, minimal sekarang 5-7 tahun. Yang harganya sudah di atas 100 sampai hampir 200. Ada haji yang bisa langsung berangkat, haji furoda, tapi itu banyak juga melanggar aturan-aturan. Kenapa? Furoda, yang namanya furoda sendiri berarti tidak mendapatkan kuota haji. Maka akan ada sebuah kasus, saya punya ada jamaah yang mengikuti furoda, dia akhirnya begitu mau landing di sana, karena dia tidak punya paspor, diusir
dari Jeddah. Tidak boleh di Jeddah. Karena nggak punya paspor. Akhirnya menuju ke diakali. Akhirnya menuju ke Riyadh. Sampailah di Riyadh. Di Riyadh diperiksa lagi. Mau apa perintahnya? Akhirnya Pak, nggak boleh kalau untuk haji. Hanya visa biasa, visa kunjungan. Akhirnya apa? Disiasati. Dari Riyadh perjalanan darat terus akhirnya menuju sampai ke Madinah. Di Madinah nggak boleh turun. Dan semua akan diperiksa. Akhirnya menyulitkan. Meskipun pada akhirnya bisa juga. Silahkan, nggak ada masalah. Yang penting niat. Tapi berapa harga haji furoda? Luar biasa. Nah, daripada Anda habiskan ratusan juta untuk berhaji, hanya memuaskan, saya ingin menyempurnakan, sementara kewajiban di tanah air kita lebih banyak, wajib tetap didahulukan, yang sunnah itu tetap nomor 2 setelah wajib. Demikian, wallahu a'lam. Satu pertanyaan lagi Pak Irfan, sudah mendekati waktu zuhur. Ya, dan pertanyaan terakhir ini mungkin lebih terkait dengan kurban berikutnya, Pak Ustadz. Ada pertanyaan ini terkait karena pengajian berikutnya setelah Idul Kurban, jadi pertanyaan kurban kita masukkan. Ada 2 pertanyaan terkait, Pak Ustadz. Apakah ada dalil yang kuat untuk kurban sapi dapat dibagi menjadi 7? Itu satu pertanyaan, Pak Ustadz. Yang kedua adalah, bagaimana jika sapi yang terkena penyakit PMK tersebut telah menjadi sehat? Apakah bisa tetap dikurbankan? Mangga, Pak Ustadz. Baik, coba kita periksa hadis nomor 1398, Bulughul Maram. Dari Jabir bin Abdillah, dia berkata, kami pernah menyembelih bersama Rasulullah pada tahun Hudaybiyah seekor unta untuk 7 orang dan seekor sapi untuk 7 orang. Bolehkah sapi untuk 7 orang? Sahih. Bolehkah unta untuk 7 orang? Sahih. Artinya kalau boleh bersarikat sendiri, ya lebih bagus. Sendiri jauh lebih bagus, tentu saja. Artinya maksimal bersekutunya 7. Dalilnya jelas. Sapi untuk 7 orang nggak ada masalah. Unta untuk 7 orang tidak ada masalah. Lalu bagaimana kalau tadi binatang kurban yang kemudian sudah sakit, kemudian sehat, bolehkah jadi kurban? Boleh. Karena yang dipilih hewan kurban itu yang terbaik. Jangan yang cacat, jangan yang sakit. Coba lihat, 1394-nya Ukhti. 1394-nya. Dari Al-Bara bin Azib, dia berkata, Rasulullah berdiri di tengah-tengah, kami seraya bersabda, 4 macam hewan yang tidak boleh dijadikan kurban, yaitu hewan yang tampak jelas butanya, tampak jelas sakitnya, tampak jelas pincangnya, dan hewan tua yang tidak bersumsum. Jadi 4 ini. Jangan yang sudah terlalu tua, alot dagingnya. Jangan yang pincang kakinya, jelas-jelas pincang. Jangan yang sedang sakit, apapun sakitnya tadi, termasuk yang antrak atau yang lainnya. Kalau sudah sehat, berarti nggak masuk. Jangan yang buta, meskipun badannya gemuk, sehat tapi matanya buta. Jangan. Berarti kurang sempurna, kecuali nggak ada yang lain. Jadi inilah kesempurnaan hewan kurban. Nggak boleh yang cacat, yang sakit. Tapi sudah sembuh, berarti sudah boleh, karena sudah nggak sakit lagi. Itulah salah satu syarat yang betul-betul Allah tetapkan melalui Rasul. Memang yang dilihat oleh Allah bukan binatang kurbannya, bukan darahnya, bukan gedenya dagingnya, tapi takwanya. Akan tetapi karena Rasul sudah mengatakan, jangan yang buta, jangan yang sedang sakit, jangan yang pincang, jangan yang sudah terlalu tua. Berarti hindarkan yang ini. Gimana kalau tidak ada? Ya sudah, mau gimana lagi? Yang penting tidak sakit. Kenapa? Kalau sakit tadi bisa menimbulkan penyakit. Wallahu a'lam. Demikian. Semoga apa yang kita uraikan insya Allah membawa manfaat dan hikmah. Kita akan ketemu lagi nanti di sesi kedua, masih bab tentang cintailah Allah Subhanahu wa taala. Cintailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya insya Allah kita akan meraih nikmat di dalam surganya. Semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah untuk tetap istiqamah di atas iman dan takwa. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin nanti Pak Irfan yang akan qadarullah, karena sesuatu hal yang harusnya pekan depan kita berjumpa, ternyata qadarullah batal atas izin Allah.
Nanti ada pemberian lagi insya Allah waktu yang kapan yang akan kita adakan. Lanjutan kajian kita di bab ini. Insya Allah. Mari saudaraku seiman, kita sama-sama akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah, billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.